Wih, kataknya, oi. Nah, teman-teman, jadi kali ini saya lagi ngasih makan beberapa ekor katak yang saya pelihara di sini, teman-teman. Dan untuk kali ini, nah ini makanannya nih ya. Saya biasanya ngasih ini makanannya ulat Hongkong, jangkrik, kupu-kupu, pokoknya jenis-jenis serangga biasanya mereka makan juga sih. Jadi untuk video kali ini sambil saya bersih-bersih kandang dan ngasih makan, jadi kita akan membahas beberapa anggapan yang mungkin orang-orang belum tahu ya bagi sebagian orang terkait racun atau mungkin air kencing yang dihasilkan dari kodok maupun katak, teman-teman. Karena di video sebelumnya saya tuh sudah beberapa kali membahas perbedaan kodok dengan katak, dan itu sudah saya buktikan bahkan di video sebelumnya dengan saya membawa jumlah katak dengan 25 ekor katak gitu ya teman-teman, dan dengan ukuran yang besar-besar. Nah, untuk kali ini saya akan membuktikan apakah memang air kencing kodok itu berbahaya bagi manusia dan seburuk apa sih gitu teman-teman efek yang ditimbulkan dari air kencing si kodok atau katak tersebut. Kita ambil dulu kataknya nih. Yang mana heula ya? Nah, ini. Jadi ini sebetulnya salah satu kandang yang saya isi dengan katak pohon. Nah, ini katak pohon ini sama sih makanannya adalah serangga seperti ini. Jadi ulat Hongkong makanannya ya. Sebetulnya untuk jenis-jenis katak itu dan kodok itu sangat banyak sekali spesies dan jenis-jenisnya, teman-teman. Cuma di sini saya memelihara hanya beberapa jenis saja. Kita ambil yang katak terbang ini. Itu teh cekait ya, bukan itu? Oh. Tadi gak tinggal nih. Jadi saya ngeset kandangnya itu kayak gini, kameramen. Bisa mungkin dimasukin di sini nih. Ya kalau katanya yang namanya ceka itu kaki-kakinya juga katanya suka itu ya, nimbul apa? Gatal-gatal katanya. Nah, itu setelah saya buktikan tidak seperti itu tuh kan, ngaclok. Nah, kita ambil dulu si katak terbangnya nih. Nah, ini. Katak terbang ini kalau di daerah kita biasanya disebut dengan cekai ya. Tuh. Ini katak terbang, jadi biasanya mereka ini menghinggapi pohon-pohon di hutan hujan tropis, teman-teman. Di kampung juga banyak sih sebetulnya, cuma sekarang udah agak jarang. Nah, si katak terbang ini biasanya memakan kupu-kupu, serangga-serangga terbang. Nah, makanannya seperti itu. Ini biasanya mereka itu aktifnya nokturnal sih, aktif pada malam hari. Tuh ngumpul ya. Mana? Harusnya. Sih sebetulnya nih kulitnya juga sudah basah sih. Nah, jadi ini katak terbangnya. Sebetulnya ada beberapa anggapan juga mengenai si katak ini. Jadi ini akan sangat berakibat fatal ketika terkena mata, teman-teman, atau terkena kulit untuk cairannya. Nah, menjawab pertanyaan tersebut atau menjawab pernyataan tersebut, untuk si cairan dari katak atau kodok itu sendiri, jadi itu tidak sampai berbahaya sih teman-teman. Karena apa? Karena itu sebetulnya hanya defense atau pertahanan mereka saja. Jadi ketika mereka terdesak atau terancam, biasanya mereka ini kencing gitu teman-teman, mengeluarkan senjata, yaitu tadi berupa air kencing yang mereka semprotkan ke arah lawan mereka atau musuh mereka. Jadi itu sebetulnya tidak berdampak sih sebetulnya. Nah, gini nih gitu kan. Aromanya bau daun tuh. Nah, jadi airnya itu tidak berbahaya sebetulnya ya kalau misalnya kena mata, tapi tetap sih itu harus dibasuh dengan air dan jangan dikucek, teman-teman. Kasusnya hampir sama kayak ular kobra, tapi kalau kobra mah jelas berbahaya ya. Enggak, ini mah memecahkan mitos dan anggapan banyak orang yang berpendapat bahwa air kencing kodok atau katak itu
beracun dan berbahaya. Memang ada kodok, bukan kodok, katak yang berbahaya, tapi itu jenis katak yang dari luar negeri. Memang katak-katak tersebut itu sangat berbahaya, bahkan bisa membunuh manusia dalam hitungan menit, teman-teman, 10 menit kalau tidak salah. Dan itu pun mereka olah itu dari makanannya sebetulnya, teman-teman. Ada memang katak yang berbahaya, katak poison. Nanti akan saya cantumkan gambarnya. Nah, sekarang saya mau membuktikan nih. Jadi saya mau simpan si katak ini di muka saya di sini nih. Loh. Oh. Nah. Cingkam he. Oh. Boleh kan? Oh. Iya. Tuh. Wih, Ada. tuh lendirnya tuh yang berbahaya katanya tuh. Mana ini? Tuh. Ya, jadi ini sebetulnya ya lendir ini dihasilkan dari tubuh si katak ini, teman-teman. Dan sebetulnya ini tidak berbahaya, teman-teman. Oh, Makanya jadi fobia katak, cieun kuno kieu. Tuh kameramen juga takut. Ya, jadi ini tidak ada efek yang saya rasakan, teman-teman. Malahan cuman dingin doang, adem. Nah, teman-teman, jadi sudah saya tempelkan di muka saya. Ya, dan ini tidak ada rasa apa-apa, gatal, perih, tidak ada apa-apa, teman-teman. Udah ada sekitar 2 menitan lah. Kita tes dengan katak jenis yang lain. Kita simpan dulu. Nah, kalau tadi jenis katak pohon, sekarang adalah jenis katak bawah atau katak tanah, teman-teman. Dimana ini pun saya setup kandangnya seperti di alamnya. Karena biasanya mereka ini mendiami hutan-hujan tropis, berada di semak-semak, dan makanannya biasanya seperti belalang, jangkrik, serangga-serangga kecil, dan lain-lain. Nah, inilah. Tuh, lihat. Ini biasanya sih disebut katak bintang, teman-teman, atau katak tanduk, karena mereka ini ya bertanduk. Tuh. Lagi-lagi saya menyebutnya ini katak karena memang dia ini tekstur kulitnya ini lembab dan agak basah. Sama dengan yang tadi katak pohon, ini bukan kodok, teman-teman. Walaupun di sini kulitnya agak sedikit gerigi-gerigi kayak gini nih tuh. Ini disebut dengan katak bintang. Kalau di film mah kayak si Tuan Gamaken ya. Film Naruto mah kayak Tuan Gamaken tuh. Ini juga warnanya merah dan ini size-nya udah lumayan besar, dimana biasanya katak ini ukurannya kecil-kecil sih, teman-teman, yang saya temukan. Tapi ini ukurannya lebih besar seperti ini. Ini keren mah mukanya, lihat teman-teman tuh. Tuh. Mantap. Nah, ini juga sama, kita tempelkan di muka. Ya, coba. Ngok. Dong 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 dong. Tuh. Teh. Boleh. Wah. Wah, sama sebetulnya ini juga. Teksturnya itu dingin. Saringgan orang euy. Jadi tidak ada dampak apa-apa sih sebetulnya. Si katak bintang. Aromanya bau sih. Bau kayu. Oke, kawan. Kita lanjut yang lain ya. Oke. Finally, sekarang kita akan menguji untuk jenis katak yang luar biasa besar, teman-teman. Asper.
sebagian orang katak ini memang sangat-sangat menggelikan dan menakutkan dikarenakan size-nya yang besar serta kulitnya yang kasar. Nah, ini baru disebut kodok sebetulnya, bukan katak. Kodok Bupoasper alias kodok batu atau kodok sungai. Dan biasanya mereka ini mendiami tempat-tempat seperti pinggiran sungai karena mereka habitatnya di pinggiran sungai seperti itu, teman-teman. Ini Bupoasper. Bau juga ya? Nah, memang bau. Nah, jadi sebetulnya kalau dari segi mitos yang berkembangnya itu atau mungkin anggapan yang berkembang itu, memang dari si kodok ini ketika mereka merasa terancam dari punggungnya yang bergerigi-gerigi ini, mereka ini nanti akan mengeluarkan cairan, yang cairan itulah nanti biasanya yang bisa membuat tangan gatal sih sebetulnya. Bisa membuat tangan gatal. Tapi sama kalau misalnya dia kencing juga, kencingnya ini tidak sampai mematikan gitu, tidak juga, tidak sampai membuat gatal-gatal, enggak juga, karena mereka ini juga sama sih defense-nya kayak gitu tuh, iya kan kawan. Ding 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 ding. Nah teman-teman, jadi kita akan mengetes kembali si katak ini, si kodok ini, Bupoasper ini, tapi bukan dites racun yang ada di sininya nih, melainkan saya akan mencoba mengetes air kencingnya teman-teman. Tapi kita oh ini nih juga udah, tadi dia udah keluar sebetulnya nih. Ini air kencingnya sama sih sebetulnya, warnanya bening kayak air biasa. Kita akan mengetesnya ke muka saya teman-teman, gimana sih reaksinya gitu. Oke, tapi jangan ditiru di rumah ya, jangan ditiru oleh siapapun serta dimanapun. Oke, kita mulai. Jadi ya, geus ngecak deh itu. Netes lagi dia. Jadi dia ini harus dipijit bagian perutnya supaya dia keluar untuk kencingnya teman-teman. Oke. Nah teman-teman, jadi kita akan tes untuk air kencing si kodok Bupoasper ini, tapi jangan ditiru ya. 1, 2, 3, kita pijit dulu perutnya. Saya kan ini. Itu. John. Aduh. Itu. Ayo. Tuh lihat dia basah tuh. 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 Astagfirullah. Nah. Tapi untung tuh kena celi, nggak kena telinga tuh. Basah tuh. Nah ini nih teman-teman. Jadi kita mengarahkan ke muka saya, tapi untung nggak kena mata sih teman-teman. Ini tidak untuk ditiru ya. Tapi mungkin beda lagi kalau ada luka di area muka saya teman-teman. Tuh. Jadi ya kalau misalnya terjadi seperti ini ya kita tinggal membilasnya dengan air dan dengan sabun sih teman-teman. Gitu. Nah, jadi kita sudah mengetesnya teman-teman ya. Tuh, ding. Kayak ntar ngompol lagi. Nah, jadi saya sudah mengetes tadi dari katak pohon ya, katak yang ada di bawah juga dengan sper ini sudah saya tes, dan bahkan dengan air kencingnya pun sudah saya teskan ke muka saya. Dan sejauh yang saya rasakan setelah beberapa menit tidak ada reaksi yang saya rasakan terhadap kulit saya teman-teman. Ya, jadi jangan berasumsi bahwasanya ketika terkencingi oleh si kodok atau katak ini akan sampai membuat dampak yang buruk. Itu tidak seperti itu sih teman-teman. Mungkin untuk video kali ini kita sudahi. Jangan lupa di like dan di subscribe channel Sahabat Alam. Nantikan video kami selanjutnya.